Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami, channel Benny dan Ina Journey. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas secara singkat sejarah dari berdirinya Masjid Al-Mahmudiyah, Palembang. Untuk informasi lebih lengkapnya, tonton video kami sampai habis ya. Wisata religi di kota Palembang belum lengkap jika belum mengunjungi Masjid Al-Mahmudiyah atau lebih populer dengan sebutan Masjid Suro. Salah satu masjid yang masuk dalam cagar budaya karena nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Masjid yang berada persis di pertigaan Jalan Kirangga Wirasantika dan Jalan Ki Gede Ing Suro, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, merupakan salah satu masjid tertua di kota Palembang. Dibangun oleh seorang ulama besar, yaitu Ki Haji Abdurrahman Delamat di atas tanah wakaf milik Ki Agus Haji Khotib Mahmud dan selesai dibangun pada tahun 1889 Masehi atau 1310 Hijriah. Masjid unik dengan ciri khas Melayu ini awalnya sering disebut dengan nama Masjid Suro. Lalu, Ki Agus Haji Acik Rosad, cucu dari Ki Agus Haji Khotib, mengusulkan nama Al-Mahmudiyah dan hingga akhirnya jadilah nama masjid ini, yaitu Masjid Al-Mahmudiyah. Tak seperti masjid-masjid masa kini yang dibangun semegah dan semewah mungkin, Masjid Suro masih tetap tampak klasik dan tradisional dengan atap layaknya bangunan rumah penduduk. Begitu juga dengan bangunan menaranya yang tampak kokoh berbentuk lancip pada ujungnya. Bentuk menara yang demikian itu menambah kesan klasik masjid ini. Bahkan bila masjid-masjid lainnya menggunakan kubah berbentuk bundar dan pipih, kubah Masjid Besar Al-Mahmudiyah ini justru hanya berbentuk tajuk limas dengan mustaka dan kubah dari aluminium. Simbol ini menandakan arsitektur masjid ini terpengaruh oleh masjid-masjid di Jawa seperti Masjid Agung Demak. Dari luar masjid nampak biasa-biasa saja. Bahkan menurut warga setempat, masjid ini seperti kurang terawat. Namun di bagian dalam, masjid ini tampak begitu indah, kendati dinding-dindingnya masih berupa beton semen. Luas bangunan masjid yang berukuran 40 x 30 meter persegi ini mampu menampung jamaah hingga sekitar 1000 jamaah. Dengan usianya yang terbilang sudah lebih dari 1 abad, Masjid Besar Al-Mahmudiyah kini menyimpan berbagai benda peninggalan sejarah. Di antaranya beduk, soko guru atau tiang untuk penyangga masjid, kolam tempat berwudu, serta mimbar tempat makam Kiai Delamat. Tapi di balik berdirinya masjid bernuansa klasik ini ternyata punya sejarah yang cukup menarik. Menurut pengurus masjid, usai dibangun, company yang waktu itu makin gerah dengan penyebaran agama Islam dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Kiai Delamat, akhirnya memanggil paksa
Ki Delamat. Perdebatan panjang hingga pelanggaran sholat 5 waktu oleh residen Belanda pernah terjadi di Masjid Besar Al-Mahmudiyah. Puncaknya, Ki Delamat yang tetap bersikeras mengajarkan Islam akhirnya dibuang oleh Belanda ke Babatoman, Kabupaten Banyuasin. Di Babatoman, Ki Delamat membangun masjid di tengah dusun dengan bangunan persis serupa dengan Masjid Suro. Ki Delamat wafat di Dusun Seraka dan dimakamkan di Masjid Babatoman, Usi Banyuasin. Tetapi semasa hidupnya, Ki Delamat pernah meminta bila ia wafat dimakamkan di Masjid Suro. Dan akhirnya makam jenazah dipindahkan ke Masjid Suro, tepatnya di belakang mimbar khatib. Mendengar hal ini, Residen Palembang marah dan memerintahkan agar makam Ki Delamat dibongkar. Makam Ki Delamat akhirnya kembali dipindahkan ke pemakaman Jambangan belakang Madrasah Nurul Falah 30 Ilir. Selain kisah pembangunan dan perjuangan, di Masjid Suro terdapat satu kolam yang menyimpan ceritanya sendiri. Keberadaan kolam tempat berwudu di Masjid Al-Mahmudiyah ini juga menyimpan cerita unik. Menurut cerita yang berkembang luas di masyarakat sekitar, air kolam tempat berwudu ini berasal dari 4 mata air yang mengalir terus. Meski bagian dasar kolam tersebut sudah dirombak dari sebelumnya, masih berupa tanah menjadi sebuah kolam permanen dengan bagian dasar menggunakan keramik, namun masih terdapat rembesan dari keempat mata air tersebut. Cerita lain yang berkembang seputar keberadaan kolam tersebut adalah air yang berasal dari kolam ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karenanya, banyak di antara pengunjung yang singgah di sana tidak lupa membawa pulang air dari kolam ini untuk dijadikan obat. Demikianlah informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.